Halo Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya di channel YouTube Maria J. Dewi. Dan hari ini adalah hari terakhir dalam rangkaian 10 hari saya menyampaikan renungan firman Tuhan mengenai Holy Spirit Movement atau kegerakan Roh Kudus. Nah, hari ini saya merayakan pencurahan Roh Kudus dengan suasana yang berbeda, dan puji Tuhan karena saya sudah mempersiapkan diri sehingga hari ini perasaan saya tuh begitu membuncah dengan sukacita gitu ya. Dan saya tidak bisa mendescribe atau menggambarkan sukacita saya itu karena seperti orang yang sedang menanti-nantikan kekasihnya datang dan dia datang gitu. Itulah perasaan yang dapat saya gambarkan. Dan saya akan menceritakan another love story dari Tuhan kepada umatnya. Ini merupakan sesuatu yang kita akan lihat, kita akan menjadi orang yang membantu orang lain untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang saya ingin sharekan kepada teman-teman semua. Dan kalau teman-teman menangkap hal ini, bersama-sama dengan saya, mari kita mengambil bagian di dalam planning besar Tuhan kepada orang-orang yang Dia cintai. Nah, saya akan mengambil dari Kisah Para Rasul yang ke-10, pasal yang ke-10, itu judulnya Petrus dan Cornelius. Kalau teman-teman menyempatkan diri untuk membaca, maka kita akan menemukan sebuah kisah. Kenapa saya katakan ini the love story? Karena kita akan menemukan bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di luar kita, yang kita nggak pernah menduga bahwa Tuhan juga sama mengasihi dia, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi dikatakan begini ayat yang pertama, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, berarti dia berada di luar daripada Israel. Perhatikan yang ayat kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia saleh, takut akan Allah. Dan yang ketiga, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Yang keempat, senantiasa berdoa kepada Allah. Bisakah kita imagine bahwa ada seorang, dia tidak mengenal Tuhan sama seperti kita, tetapi firman Tuhan memberikan catatan bahwa ada orang yang saleh, takut akan Allah, memberi banyak sedekah, senantiasa berdoa kepada Allah, tetapi dia belum percaya siapa juru selamat yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Tuhan mengasihi yang bernama Cornelius dengan seluruh anggota keluarganya, sehingga Tuhan tidak rela kalau dia terhilang. Saya belajar bahwa Tuhan itu mengasihi semua umat manusia. Kemarin kita sama-sama udah belajar bahwa statement keselamatan, pekerjaan roh tidak dibatasi, bahwa dia adalah orang Kristen. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan semua manusia. Dan kalau kita baca ini love story-nya Tuhan kepada orang-orang yang di luar kita sebagai orang-orang Israel secara rohani, maka kita akan melihat Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang di luar kita juga. Dan kemudian kalau cerita ini dilanjutkan, Cornelius dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, dia melihat seorang malaikat datang berkata, Cornelius. Dan dia tidak tahu bahwa itu malaikat. Dia berkata gini, ada apa Tuhan? Maka jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Sering kita bertanya, bagaimana kalau ada orang yang berbuat baik, apakah dengan perbuatan baiknya dia masuk surga? Tidak. Apakah dia rajin beribadah dia akan masuk surga, diselamatkan? Tidak. Cerita ini mencatat seluruh perbuatan baik, seluruh kebaikannya dia, tetapi itu tidak menjamin keselamatan sampai Tuhan perlu membawa dia untuk bertemu kepada seseorang supaya dia kenal siapa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Dan saya merasa Tuhan repot-repot melakukan hal ini. Kenapa? Karena dia adalah kasih, karena dia mencintai juga
orang-orang seperti Cornelius ini. This is Holy Spirit movement yang sekarang sedang akan kita hadapi, di mana kita boleh memposisikan sebagai orang yang akan dipakai Tuhan menyampaikan itu. Kemudian di tempat yang berbeda, Petrus yang waktu itu sudah penuh dengan Roh Kudus, berkobar-kobar Roh Kudusnya, dikasih sebuah mimpi. Tadi dikatakan Cornelius dikatakan, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, Allah mengingat engkau. Dan sekarang pergilah ke Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon Petrus. Dia menginap di rumah seorang penyamak kulit. Dan setelah malaikat itu berbicara kepadanya, maka dipanggillah 2 orang hambanya oleh Cornelius. Pergi, dia melakukan seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Di tempat yang lain, si Petrus ini dia juga mendapatkan mimpi. Dan ketika dia mendapatkan mimpi itu, dia bingung. Kenapa ya? Kenapa dia ditunjukkan oleh sesuatu? Di ayat yang ke-11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, ini di ayat ke-13 dikatakan begini, kedengaranlah olehnya Petrus suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Waduh, Petrus itu adalah orang Israel, orang Yahudi, semuanya itu di hadapan dia najis ya. Dia sampai bilang gini, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Yang ayat 15 berkata, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16, hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Confirmations always comes 3 times. 3 kali ya. Jadi orang itu biasanya setelah diyakinkan ketiga kali dia baru yakin. Itu sebabnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita minta confirmation. Yang pertama, Tuhan akan memberikan confirmation dari orang yang terdekat, yaitu inner circle kita. Dan yang kedua, confirmation itu dari orang yang ada di komunitas kita. Dan confirmation yang terakhir biasanya orang yang tidak kenal kita, tidak tahu siapa kita, tetapi dia bisa berbicara tentang sesuatu yang waktu itu sedang kita pergumulkan. Nah, kalau Petrus ini ditunjukkan sampai 3 kali, suruh makan itu semua yang ditunjukkan dari kain itu. Dan Petrus bertahan. Tetapi akhirnya Petrus itu tahu bahwa ada sesuatu ketika dia mendengar ada orang yang mencari dia. Ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh besar, akan ada 3 orang mencari engkau, bangun dan turunlah ke bawah berangkat bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku besar, kata Tuhan, yang menyuruh mereka kemari. Karena waktu itu Petrus sudah penuh dengan Roh Kudus, dia tidak lagi berargumen dengan apa yang diperintahkan. Jadi dia kemudian turun dan kemudian dia bertemu dengan orang-orang yang diutus oleh Cornelius. Akhirnya dia pergi ke sana. Ketika dia pergi ke rumah Cornelius, dia menceritakan tentang apa yang terjadi dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus lewat karya salib telah mati menebus dosa manusia. Ya, perhatikan sekali, waktu saya baca ini, saya ingin teman-teman juga bersama-sama dengan saya. Ketika saya mendapatkan pengertian baru, kita mendapatkan pengertian baru. Dikatakan begini. Ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah aja tidak membedakan orang. Masa kita mau membedakan orang? Berarti kita tidak membedakan orang. Golongan gue, golonganku, golonganmu, it's different. Ini waktu saya baca, langsung saya merasa, aduh Tuhan. Sungguh suatu hal yang sering kali membuat kita terpisah daripada sesama kita adalah ketika kita menganggap diri kita lebih tinggi dari seseorang. Bahkan dengan alasan agama sekalipun.
Tapi dikatakan begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ketika itu dia mendapatkan suatu pengertian bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu sebabnya kalau sekarang Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, di seluruh dunia ini banyak orang yang seperti Cornelius, yang orang itu sudah baik, orang itu sudah takut akan Tuhan, sudah mengamalkan kebenaran, tapi belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menstatement bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika orang tidak melewati jalan itu, dia tidak akan menjumpai kebenaran dan pasti dia tidak dapat hidup yang kekal. Itu sebabnya orang harus mengenal siapa Tuhan Yesus dulu. Dia bertemu dengan jalan yang benar itu dan dia akan melihat kebenaran bahwa lewat Tuhan Yesus hanya satu-satunya dan di ujungnya ada kehidupan kekal yang dia dapatkan. Kemudian dia bercerita, teman-teman boleh membaca, bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dan bagaimana Roh Kudus. Perhatikan tentang Tuhan Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling berbuat baik. Jadi dia telling story tentang siapa Tuhan Yesus. Nah, ayat 43 dikatakan begini, tentang dialah, tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, pada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dia bercerita kepada Cornelius dan anggota keluarganya berkata, dari zaman dulu, zaman nabi-nabi, orang itu, nabi-nabi itu sudah cerita siapa Tuhan Yesus. Sudah cerita bahwa akan ada peristiwa di mana dia mati di atas kayu salib menebus kita. Waktu dia sedang bercerita, ayat 44, the greatest moment seperti yang kita alami pertama kali kita menerima Roh Kudus. Ketika Petrus sedang berkata, demikian turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka telah mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Artinya ada orang-orang yang tidak setuju ada baptisan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu setelah semua orang yang ada di tempat itu menerima baptisan Roh Kudus, kemudian dia bilang gini, kalau engkau telah percaya, engkau dibaptis secara air. Peristiwa ini gak berhenti dari situ. Ketika Petrus dan rasul-rasul mendengar bahwa ada bangsa-bangsa lain menerima firman Allah, maka ketika Petrus itu sampai di Yerusalem, dia kemudian diadili. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa kisah cinta Tuhan itu tidak hanya untuk orang-orang yang dikatakan pengikut Kristus, tapi kisah cinta Tuhan Yesus adalah untuk bangsa-bangsa lain juga. Ayat yang ke-15 pasal yang ke-11 ya, dikatakan begini. Petrus sedang menceritakan ulang apa yang terjadi pada Cornelius dan keluarganya sampai peristiwa baptisan Roh Kudus. Dan dia bilang begini, dan ketika aku mulai bicara, kata Petrus, aku mulai bicara, dia bicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Perhatikan, Alkitab menulis dan mencatat sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes Pembaptis, membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi it was confirmed bahwa apa yang terjadi dengan keluarga Cornelius itu sama seperti yang terjadi pada murid-muridnya di loteng atas.
Lalu apa hubungannya? Kenapa saya cerita tentang ini? Saya cerita tentang ini karena ini yang akan terjadi teman-teman. Pada saat-saat ini. Bahwa akan ada banyak orang lewat kita. Lewat apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Sama seperti bekerja di dalam Petrus. Kita dikasih kesempatan. Tuhan sendiri yang membawa orang-orang kepada kita. Untuk kita sampaikan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan membawa kepada kita orang-orang yang akan mendengar tentang siapa Kristus. And that moment tugas kita hanya cerita. Petrus bercerita, pada waktu dia bercerita suddenly Roh Kudus itu turun. Dikatakan gini, sebuah peristiwa yang sama seperti dahulu atas kita. So it means there is a second story, ada cerita kedua tentang pencurahan Roh Kudus, and it will not stop. Itu tidak akan berhenti karena kisah cinta Tuhan itu tidak berhenti. Kisah cinta Tuhan itu terus menerus kekal adanya. Dikatakan begini, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kita sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang diberikan kesempatan untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka hal yang sama juga akan dialami oleh orang-orang yang seperti Cornelius. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang membawa sedekah, orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, tetapi dia belum mengenal siapa Tuhan Yesus. Switch on. Kita seperti tombol lampu sudah dipencet. Switch kita on. Dan kita sekarang sudah menjadi terang itu sendiri. Tidak akan ada lagi yang namanya kegelapan. Kalau di dalam itu ada anak-anak Tuhan yang adalah terang. Selama kita tidak pernah mematikan Roh Kudus atau tombol yang sudah dinyalakan oleh Tuhan, maka hidup kita akan mengalami apa yang dialami oleh Petrus. Diberikan kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang dipilih, ditunjuk sama Tuhan untuk menerima Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan akan ada pekerjaan Roh Kudus yang menyertai apa yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, it's not easy. Saya tidak katakan ini gampang. Saya tidak katakan ini sesuatu yang akan reguler kita hadapi. Tidak. Saya hanya mengatakan bahwa hal ini akan terjadi. Dan kita siap-siap untuk mengambil bagian di dalamnya, sama seperti Petrus. Sekalipun 3 kali dia tidak atau belum percaya, tetapi ketika dia taat, ketika dia juga tahu bahwa dia harus melakukan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang di luar itu. Ketika dia lakukan itu, dia melihat akan ada banyak orang yang juga mengalami apa yang kita alami. Kalau semua switch-nya sudah on di mana-mana, bisakah kita bayangkan new normal apa yang akan kita hadapi? New normal yang penuh dengan damai sejahtera. New normal seperti yang dicatat firman Tuhan. Ada cara hidup jemaat mula-mula. Tidak ada orang yang kekurangan. Karena semua melakukan tindakan kasih. Karena semua saling mengasihi. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyediakan waktu mengikuti tayangan online saya selama 10 hari. Holy Spirit Movement 2020 akan kembali membuat kita merasakan pekerjaan Roh Kudus. Dan sekali tombol kita sudah dinyalakan, jangan biarkan ada yang berani untuk mematikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya ingin berdoa buat teman-teman sebelum saya menyelesaikan tayangan online ini. You are here. You are here, Lord. Thank you for every words. Thank you for the truth. Thank you for everything. Thank you for the great Holy Spirit work through our lives. Tuhan, terima kasih bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak pernah itu out of date. It's always up to date. Now, here we are.
Ini kami rasyabalaya. Sikilala sikiara labat kiara lama sikiara lala sikira lala masyakara lala. Kami siap Tuhan. Ya lama syakara lala. Pertemukan kami kepada orang-orang sama seperti Engkau menyuruh Petrus untuk bertemu dengan Cornelius. Karena pada waktu kami menyampaikan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami, maka Roh Kudus sendiri akan menjamah hati orang-orang yang sedang mendengarkan kebenaran itu. Dan kami akan tahu bahwa peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itu dapat turun kembali pada masa-masa sekarang. Dan kami akan terus melihat kisah cinta Tuhan terhadap umat manusia. The great love story that never ending. Lewat hidup kami akan ada banyak orang yang boleh mengenal siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah membuat switch kami on. Dan tidak akan pernah lagi kami Tuhan mati. Kami telah melihat kehidupan kekal. Kami telah melihat kebenaran itu. Karena kami telah melewati satu jalan untuk masuk yang namanya pertobatan. Yang namanya karya keselamatan. Terima kasih untuk 10 hari di mana kami boleh dilengkapi Tuhan. Melihat dengan mata iman kami. Melihat dengan mata spiritual kami. Mendengar dengan telinga kami, supaya kami menjadi orang-orang yang terpanggil dan orang-orang yang kembali bertobat. Selalu dibersihkan hati kami dengan aliran air kehidupan. Selalu dipertajam pengertian kami untuk kami memperkuat, memperbesar buah-buah roh di dalam kami. Dan mempraktekkan karunia roh hanya sebagai pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Lewat pelayanan kami kepada sesama manusia. Terus mendapatkan pengertian baru tentang kebenaran firman Tuhan. Dan merasa yakin bahwa Tuhan adalah kasih. Dan sebagaimana Engkau, itulah kami sebagai gambaran yang serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus hari ini yang membuat kami kembali mengingat momen di mana kami pertama kali menerima baptisan Roh Kudus. You are here in our life. In your presence is eternal. Kehadiranmu itu kekal Tuhan. Selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Berkati semua teman-teman online yang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka semua merasakan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Supaya kami kembali menghadapi kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan mau. Sebagaimana yang Tuhan telah rencanakan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan menutup 5 bulan ini dengan penuh ucapan syukur karena selama Januari, Februari, Maret, April, Mei Tuhan telah memelihara kita dengan luar biasa. Dan sebagaimana Tuhan telah membuktikan 5 bulan ini kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Ada 7 bulan ke depan selama tahun 2020 yang akan kita hadapi. Tetap bertahan di dalam iman, tetap kuat, dan tetap tahu satu hal, Tuhan tidak pernah mengingkari jati dirinya. Dia adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Amin.